Ya. Pak, soal laporan dari Ibu PC sendiri kan kasusnya sudah di SP3, jadi Ya. gimana dari LPSK? Ya, LPSK akan tetap memberikan keputusan dan kami sudah jadwalkan keputusan akan kami sampaikan pada hari Senin. Gitu. Informasi tapi juga akan ditolak, betul ya Pak? Ya nanti tunggu putusannya aja. Jadi jangan mendahului kita keputusannya belum ada. Kami masih kami setiap hari Senin itu rapat pimpinan untuk mengambil keputusan terhadap permohonan. Ditolak atau diterimanya permohonan itu dalam rapat pimpinan. Jadi nanti hari Senin kita akan sampaikan keputusan dari LPSK terhadap permohonan Ibu PC maupun dari Baradae terkait dengan permohonan awal di 14 Juli maupun permohonan untuk menjadi justice collaborator. Untuk Ibu PC sejauh ini udah apa aja sih Pak koordinasi sama Ibu PC sendiri, wawancara asesmennya? Ya, asesmennya sudah dilakukan dan menurut kami nggak perlu lagi dilakukan asesmen ulang. Kami juga sudah melakukan pendalaman dengan penyidik atas laporannya. Jadi sudah selesai prosesnya, baik untuk Baradae maupun untuk Ibu PC. Proses penelahan dan investigasi sudah selesai dan tinggal hari Senin saja kami akan mengambil keputusan. Untuk yang Baradae kan informasinya ada yang darurat itu ya Pak? Perlindungan darurat untuk justice collaborator. Ya. Boleh jelasin nggak Pak kayak gimana aja sih? Ya, perlindungan darurat itu diberikan kalau pimpinan memandang perlu ada tindakan yang segera untuk memberi perlindungan terhadap pemohon ya karena situasi-situasi aktual yang dihadapinya. Tentang apa situasi aktualnya itu menjadi bagian dari pertimbangan pimpinan. Tapi nanti keputusan resmi dari perlindungannya terhadap Baradae baik untuk permohonan 14 Juli maupun permohonan 8 Agustus nanti kami akan sampaikan atau kami putuskan juga pada hari Senin. Terkait amplop yang Ya. disodorkan kepada anggota staf LPSK, Ya. Bapak, mohon penjelasannya. Ya, itu peristiwa yang terjadi pada 13 Juli di kantor Propam. Ya. Peristiwa itu ketika itu kami menemui Kadif Propam karena Kadif Propam mau mengajukan permohonan perlindungan untuk Ibu PC. Setelah pertemuan dengan Kadif Propam, salah satu staf sedang melakukan sholat dan satu staf tinggal di tempat itu, kemudian ada staf dari Pak Kadif Propam yang menyampaikan map berisi 2 amplop dan itu langsung ditolak oleh staf kami. Bisa dijelaskan isi dari amplop itu? Nggak tahu, amplopnya belum diperiksa apa isinya segala macam karena bahasanya udah begini, ini titipan dari Bapak, ya kan? Artinya menurut kami kan bukan berkas atau dokumen terkait dengan permohonan, gitu loh. Ketika dibuka amplopnya dibuka mapnya ada 2 amplop coklat, gitu loh. Karena kita nggak punya pengetahuan terhadap isi amplop itu apa dan nggak ada kebutuhan itu untuk konteks permohonan perlindungannya, staf kami langsung menolak untuk dikembalikan lagi ke Bapak. Gitu. Pak, kalau yang Baradae tadi lagi sejauh ini sudah ada perlindungan juga kan Pak? Perlindungan Ya. sementara gitu Pak. Itu teknisnya akan kami laksanakan nanti insya Allah pada hari Senin. Kami sudah punya kesepahaman dengan pihak Barreskrim dan nanti pelaksanaannya insya Allah kalau tidak ada halangan pada Senin esok sudah mulai kami laksanakan. Berarti perlindungan itu belum ya Pak hari ini? Baru mulai besok ya Pak hari ini? Baru mulai besok? Ya, secara status kami sudah berikan status justice collaborator kepada Baradae. Ya. Artinya sudah ada perlindungan sementara ya Pak? Ya, jadi kami sudah berikan status sebagai justice collaborator ya. Dengan status itu tentu soal pemisahan tahanan, soal pemisahan pemberkasan itu menjadi bagian yang menjadi perhatian dari penyidik dalam proses penyidikannya. Sudah dari kapan sih Pak yang sementara perlindungan? Dari sejak Jumat malam. Pada hari Jumat malam. Iya. Pak, terkait amplop tadi tuh LPSK gimana sih Pak menyikapinya, menyesalkan atau seperti apa Pak? Ya, itu kan dari pihak pemohon dan sebenarnya dalam konteks itu integritas kultur budaya organisasi LPSK insya Allah sangat terjaga lah ya, bahwa itu bukan yang pertama ya, tapi untuk pemberian upaya-upaya seperti itu, tapi juga bukan pertama yang kami tolak gitu.
Nah, kemarin itu kan disampaikan Pak Mahfud Pak ya, itu Ya. memang LPSK melaporkan ke Pak Mahfud atau seperti apa? Ya, posisinya kami pada tanggal 29 Juli diundang oleh Menko Polhukam untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara ini dalam konteks permohonan perlindungannya. Dan kami sampaikan apa saja informasi-informasi yang kami peroleh terkait dengan perkara ini dan permohonan perlindungannya, termasuk juga kami sampaikan informasi bahwa ketika melakukan penelahan pengajuan permohonan oleh Kadif Propam mewakili ibu istrinya, itu ada peristiwa itu. Ada ke pihak lain Pak yang bisa kabarkan, mungkin KPK atau yang lainnya Pak? Kan kita belum tahu isunya. Pak, kalau Baradae itu sekarang ada di Makobrimob apa di Barreskrim sih Pak? Sepanjang pengetahuan kami ada di Barreskrim. Kan kalau Pak Mahfud bilang akan lebih aman kalau dibawa ke Mako. Kalau LPSK melihatnya gimana Pak? Ya, nanti kita bicarakan sama penyidiknya. Untuk asesmennya kemarin berapa lama? Berapa jam? Proses pemerintahan keterangan kepada Baradae kemarin hari Jumat berlangsung sejak jam 16 sampai dengan jam 20 ya, 20. Sampai jam 20, jadi dari jam 16 sampai jam 20 malam. Berarti langsung diputuskan perlindungan sementara itu ya Pak? Ya. Pak, asesmen. Ya, Pak, kalau dari asesmen kemarin tuh Baradae itu sebenarnya tahu motif atau hanya disuruh melakukan saja? ya. Ya, Baradae punya pengetahuan terhadap peristiwa ini, ya, yang baik terkait dengan latar belakangnya, terkait dengan perencanaan, maupun terkait dengan peristiwanya itu sendiri. Ya, Terima kasih Pak. oke, Terima kasih banyak Kak oke, Mohon. sip. Saudara, baru saja Anda menyaksikan pernyataan pers yang disampaikan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi terkait perkembangan perlindungan saksi di kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Salah satunya mengabulkan permohonan terkait justice kolaborator dari Baradae Eliezer dan penolakan permohonan perlindungan bagi istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan